Sejarah Tentara Nasional Indonesia. Perjalanan TNI penuh dinamika, dari awal kemerdekaan hingga menjadi institusi pertahanan negara yang kita kenal sekarang. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia masih menghadapi ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa. Untuk menampung para bekas anggota PETA, Heiho dan pemudang pejuang, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat pada 23 Agustus 1945. Namun, BKR ini belum berbentuk tentara resmi, lebih seperti wadah sementara. Bahkan di berbagai daerah, pemuda membentuk organisasinya sendiri, seperti API di Aceh atau PKR di Sumatera Selatan. Situasi semakin genting saat Belanda datang bersama pasukan sekutu. Karena itu pada 5 Oktober 1945, pemerintah mengubah BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Orip Sumoharjo ditunjuk sebagai Kepala Staf Umum. Lalu dalam konferensi di Yogyakarta, Kolonel Sudirman dipilih sebagai Panglima Besar. Dari sinilah militer Indonesia mulai struktur lebih jelas. TKR sempat berganti nama jadi Tentara Keselamatan Rakyat pada Januari 1946. Lalu beberapa minggu kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia. Tujuannya agar pasukan ini lebih profesional, sesuai standar militer internasional. Masalah muncul karena saat itu banyak laskar rakyat yang berjuang sendiri-sendiri. Kadang terjadi benturan antara TNI dan laskar-laskar. Untuk menyatukan kekuatan, Presiden Soekarno pada 3 Juni 1947 meresmikan penyatuan TNI dengan Laskar Perjuangan menjadi satu organisasi bernama Tentara Nasional Indonesia. Panglima Besar Jenderal Sudirman ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi. Setelah konferensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia sempat jadi negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat. Militer pun berubah menjadi Angkatan Perang RIS yang menggabungkan TNI dengan KNIL. Tapi begitu RIS bubar pada 17 Agustus 1950, namanya berubah lagi jadi Angkatan Perang Republik Indonesia. Tahun 1962, pemerintah menyatukan TNI dengan kepolisian menjadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Alasannya supaya efisiensi dan di bawah satu komando. Tapi setelah reformasi 1998, ABRI dipisah. Dan pada 1 April 1999, sebutan TNI kembali digunakan untuk tentara, sementara Polri berdiri sendiri. Jadi, TNI lahir dari proses panjang, mulai dari BKR, TKR, TRI, TNI, APRIS, APRI, ABRI, dan kembali lagi jadi TNI. Semua perubahan itu adalah bagian dari perjuangan bangsa untuk menjaga kedaulatan yang menyesuaikan dengan situasi politik yang ada.